Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Na'udzu bi nuri wajhihil karim minas sayyi'at. La ilaha illa huwa dzul 'arsy rafi'ud darajat. Shalli wa sallim ala rasulihil ma'sumi min kulli syahawat wa ala alihi wa ashabihi wa sairil muslimina wal muslimat. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberi kita kesempatan dalam merenungkan ilmu-ilmunya, ayat-ayatnya yang agung. Dan di antara ilmu agung yang wajib kita pelajari adalah ilmu nahwu. Bagaimana tidak, ilmu nahwu adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari agama ini. Dan hal ini disampaikan pula oleh salah seorang pensyarah dari kitab yang akan kita kaji, yaitu Syekh Al-Hazmi di dalam kitabnya Fathu Rabbil Bariyah Syarah Manzumah Ubaidi Rabbihi, di mana Syekh Al-Hazmi berkata mengenai ilmu nahwu. Beliau mengatakan annahu miftahun li fahmi syariah, bahwasanya ilmu nahwu adalah kunci untuk memahami syariat. Wa amma siyanatul lisani 'anil khata' fil kalam fahadhihi thamratun far'iyyah. Adapun menjaga lisan dari kesalahan dalam berucap, maka ini adalah tujuan sekunder, tujuan lainnya dari mempelajari ilmu nahwu. Wala yanbaghi li talibil ilmi ay yaj'ala ghayatahu siyanatal lisan 'anil khata' fil kalam. Maka tidak semestinya seorang penuntut ilmu menjadikan tujuan mempelajari nahwu itu sekedar untuk menjaga lisan dari kesalahan ketika berbicara. Wa innama yakunu hadza taba'a. Maka sejatinya selamatnya lisan dari kesalahan itu hanyalah sekedar bonus, hanya sekedar tambahan, jangan dijadikan yang tujuan utama. Wal aslu ayyakuna ilmun nahwi miftahan lisyari'ati wa yanwi talibul ilmi dzalika hatta yu'jar. Maka utamanya dan asalnya ilmu nahwu adalah kunci untuk memahami syariat ini. Dan hendaknya setiap penuntut ilmu meniatkan hal tersebut, yakni meniatkan mempelajari ilmu nahwu ini untuk memahami syariat hatta yu'jar, sehingga dengan demikian ia bisa mendapatkan pahala. Di anna hadzal ilma laisa minal maqasid. Karena sejatinya ilmu ini bukanlah tujuan utama. Wa innama huwa ilmu alatin wa wasilah. Sesungguhnya ia adalah ilmu alat dan sarana. Wal wasailu laha ahkamul maqasid. Dan setiap wasilah itu dihukumi sebagaimana hukum maqasid, yaitu tujuannya. Kalau kita mengetahui bahwa memahami syariat dihukumi wajib, maka mempelajari wasilahnya, mempelajari sarana untuk memahami syariat tersebut juga hukumnya wajib. Ketika kita tahu bahwa mempelajari syariat itu berpahala, maka tentu mempelajari wasilahnya juga berpahala. Itu yang dimaksudkan oleh Syekh Al-Hazmi di dalam kitabnya Fathu Rabbil Bariyah Syarah Manzumah Ubaidi Rabbihi. Namun jika kita mempelajarinya dengan niat, ya, niat tadi memahami syariat, insya Allah akan berpahala. Ya, dan juga tentu manfaat
Yang lainnya yaitu eh, selamatnya lisan dari kesalahan, supaya kita fasih dalam berbicara, dalam berbahasa Arab, tentu akan mengikuti eh, tujuan utama tersebut. Ya, kenapa? Karena kata Syekh tadi disebutkan wa inna ma yakunu hadza taba'an, maka kefasihan itu akan mengikuti dengan sendirinya tanpa perlu diniatkan. Sehingga di sini luruskanlah niat agar kita mendapatkan dua keuntungan sekaligus, yakni berpahala dan fasih berbahasa Arab. Dan kita juga perlu mengingat bahwasanya dahulu Khalifah Ali bin Abi Thalib, orang pertama yang mencetuskan, dirumuskannya, disusunnya ilmu nahwu ini, untuk apa tujuannya? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar Al-Quran senantiasa terjaga, agar orang-orang mereka yang bukan penutur bahasa Arab, orang-orang non-Arab seperti kita, tidak salah dalam membaca Al-Quran, yang akibatnya akan mengubah makna. Sehingga sejak semula dicetuskannya ilmu nahwu ini memang didedikasikan untuk menjaga sumber agama ini, yaitu Al-Quranul Karim. Dan berbicara tentang nahwu, saya ingin bertanya, apa kitab nahwu pertama yang pernah antum pelajari? Maka mayoritas dari kita akan menjawab bahwasanya kitab pertama yang dipelajari di dalam ilmu nahwu adalah kitab Al-Ajurumiyah, atau yang kita kenal dengan Jurumiyah, atau juga disebut dengan Muqaddimah. Mengapa? Karena kitab Jurumiyah ini adalah kitab nahwu yang insya Allah paling diberkahi dan juga paling mudah didapatkan penjelasannya dalam bentuk tulisan maupun lisan. Karena tidak terhingga jumlahnya eh, turunan dari kitab ini. Baik bentuknya syarah, penjelasan, atau bentuknya mukhtasar, ringkasan, atau bentuknya nazam syair sebagaimana nanti yang akan kita bahas, atau bentuknya dalam bentuk tasjir, tabel-tabel, bagan-bagan, ya, atau mutammimah, penyempurna, ada tambahan-tambahan lainnya, atau juga ada bentuknya ta'liqat, ya, ada catatan-catatan kapitnya, dan banyak sekali turunan dari kitab ini. Dan kalau antum mau cari syarah dari kitab Al-Jurumiyah, silahkan, banyak sekali, mau versi Syekh siapapun insya Allah ada, ya. Dan banyak di internet, banyak tersebar PDF-nya, banyak juga tersebar videonya di YouTube, ya. Mudah sekali kita dapatkan syarahnya. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, kalau saya kitab nahwu pertama yang dipelajari itu bukan Jurumiyah. Misalnya saya dulu pertama kali belajar nahwu pakai kitab Muyassar karya Ustadz Aceng Zakaria. Maka kita sampaikan, kalau antum mengetahui isi kitab Muyassar, maka 80-90% itu ada di dalam kitab Al-Jurumiyah. Maka bisa kita katakan kitab Muyassar ini mungkin anak cucunya atau cicitnya mungkin dari kitab Al-Jurumiyah. Sehingga bagi penuntut ilmu bahasa Arab, khususnya di bidang nahwu, kitab Jurumiyah ini adalah kitab yang paling sulit untuk dihindari. Paling sulit untuk dihindari. Karena sudah banyak sekali majelis dan ustadz-ustadz yang mengkaji kitab tersebut. Sampai-sampai seorang ulama bernama Ibnul Hajj, beliau adalah penulis dari kitab Al-Iqdul Jauhari, yaitu ta'liq dari syarah Jurumiyah, ya, Ibnul Hajj. Di sini Ibnul Hajj mengatakan mengenai kitab Jurumiyah, Annallaha ja'ala al-iqbala ala kitabih. Kata beliau, sesungguhnya Allah telah menerima kitabnya Ibnu Ajurum. Ibnu Ajurum adalah penulis kitab Jurumiyah. Kata beliau, Allah menerima
kitab Jurumiyah. Fasara ghalibun nasi awwala ma yaqra'u ba'dal Qur'anil 'azim hadhil muqaddimah. Hingga kebanyakan manusia menjadikan kitab pertama yang mereka baca setelah Al-Qur'anul 'azim adalah kitab muqaddimah ini. Maksudnya adalah Jurumiyah, ya. Muqaddimah ini nama lain dari kitab Jurumiyah. Kata beliau, kitab kedua yang paling banyak dibaca oleh manusia setelah Al-Qur'anul 'azim adalah kitab Jurumiyah. Kenapa? Karena kitabnya yang mudah tadi, mudah didapat, ya, dan setiap orang yang ingin belajar ilmu syar'i tentu belajar nahwu terlebih dahulu, itu urutan yang betul. Belajar apa? Ilmu alat. Kalau kita ingin memahami Al-Qur'an, Al-Hadis, ya, kemudian aqwalul ulama, perkataan ulama, kitab-kitab yang lainnya, itu kita membutuhkan nahwu. Dan kitab nahwu yang paling dasar dan paling tersebar dan paling diberkahi adalah Jurumiyah. Maka bisa disimpulkan kitab Jurumiyah ini adalah kitab yang sulit untuk dihindari, ya, sulit untuk dihindari untuk dipelajarinya. Kemudian kata beliau, fayahsulu lahun naf'a fi aqrabi muddah. Kenapa kebanyakan manusia memilih kitab Jurumiyah ini? Karena setiap pembaca ketika membaca mendapati kitab Al-Jurumiyah akan langsung mendapatkan manfaatnya fi aqrabi muddah, dalam waktu yang singkat tanpa panjang lebar. Sudah mendapatkan intinya karena Jurumiyah itu tidak sampai 20 halaman. Mungkin 17-16 halaman saja sudah selesai. Kitab yang sangat tipis tapi faedahnya begitu besar. Wa kayfala, kata beliau. Bagaimana tidak diberkahi kitab ini? Wa qad allafaha tujahal ka'bati asy-syarifah. Karena dia, sang penulis ini, yaitu Ibnu Ajurum, menulis kitab Jurumiyah ini di hadapan Ka'bah asy-syarifah sembari berdoa di hadapan Allah. Maka beliau menulis dengan penuh keikhlasan lillah. Itulah salah satu faktor yang menyebabkan kitab Jurumiyah ini abadi sampai sekarang, dikaji banyak orang, dan insya Allah pahalanya terus mengalir kepada sang penulis. Padahal kabar yang sampai dari para ulama bahwasanya kitab Jurumiyah itu sebetulnya bukan kitab yang baru, dalam artian penulis ini membuat sesuatu hal yang baru yang belum ditulis oleh ulama sebelumnya. Tidak. Beliau bukan seorang penemu. Disebutkan bahwa kitab Al-Jurumiyah ini adalah ringkasan dari kitab Al-Jumal fin Nahwi. Mungkin di antara antum sekalian ada yang pernah dengar kitab ini, Al-Jumal fin Nahwi, yang ditulis oleh seorang ulama, ya, yang wafat pada tahun 340 Hijriah, yaitu Al-Imam Az-Zajjaji. Al-Imam Az-Zajjaji. Nah, inilah kitab yang menjadi inspirasi Ibnu Ajurum yang ada pada kitabnya yang fenomenal tersebut, yaitu kitab Jurumiyah. Ya, bahwasanya kitab Jurumiyah adalah ringkasan dari kitab Al-Jumal fin Nahwi. Akan tetapi kita menyaksikan bahwa kitab ringkasannya tersebut jauh lebih dikenal, jauh lebih bermanfaat banyak orang daripada versi aslinya. Ya, tidak banyak ulama atau ustaz-ustaz kita yang mengkaji kitab Al-Jumal. Ya, padahal kitab Al-Jumal adalah cikal bakal kitab Jurumiyah atau versi asli dari kitab Jurumiyah. Kitab Jurumiyah ini adalah hanya meringkas, ya, hanya ringkasan. Namun masya Allah, kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, maka bukan hal yang mustahil, ya, ringkasan itu ternyata jauh lebih diterima oleh masyarakat, oleh kaum muslimin daripada versi aslinya. Kemudian manzumah kita ini yang akan kita bahas adalah satu di antara manzumah yang berisi tentang ringkasan kitab Jurumiyah. Jadi
Manzumah Ubaidi Rabbih itu adalah versi ringkasan dari Jurumiyah. Ya. Padahal tadi kita tahu kitab Jurumiyah itu ada kitab nahwu yang paling ringkas, berbentuk nathar, paragraf. Bentuknya paragraf, bukan syair. Yang mana sangat tipis, kurang lebih 17 halaman saja, tidak sampai 20 halaman, tipis sekali. Maka Manzumah Ubaidi Rabbih ini lebih ringkas dari Jurumiyah. Antum bisa bayangkan, kitab yang segitu ringkas diringkas lagi, ya. Tentu saja tidak bisa dalam bentuk apa? Nazar atau paragraf. Kalau mau ringkas lagi maka bentuknya apa? Nazam atau manzumah. Kurang lebih ya atau sekitar 154 bait saja manzumah ini. Maka kalau dibuat paragraf mungkin hanya 4 sampai 5 sampai 6 mungkin halaman saja. Kenapa? Karena bait-bait itu dia lebih ringkas dan dia ditulis satu bait setiap barisnya. Maka kalau antum perhatikan atau dapati kitab Manzumah Ubaidi Rabbih ini ada sekitar 13 halaman, ya terkesan panjang karena memang dia ditulis dalam bentuk bait-bait. Kalau dibuat paragraf semestinya lebih tipis lagi, ya semestinya mungkin hanya sekitar 6 halaman saja. Sebagaimana kitab induknya, yaitu kitab Jurumiyah, Manzumah Ubaidi Rabbih ini juga sudah banyak yang mensyarahnya. Sudah banyak yang mensyarahnya. Versi-versi yang bisa dengan mudah antum download di internet seperti ada versi Syekh Al-Hazmi yang berjudul Fathur Rabbil Bariyah, yaitu Syarah Manzumah Ubaidi Rabbih. Kemudian ada versi Syekh Al-Buhairi yang berjudul Al-Mubhir, juga ada di internet. Ada versi juga Syekh Al-Kifani yang berjudul Ad-Durratul Kifaniyah, juga syarah Ubaidi Rabbih ini juga. Ada juga versi Syekh Zaid Asy-Shinqiti yang berjudul Misbahus Sari. Semua bisa antum cari atau download di dalam bentuk PDF, dan disebutkan ada sekitar 24 versi syarah dari manzumah ini yang sudah dicetak. Ini yang sudah dicetak. Yang belum dicetak lebih banyak lagi. Ada banyak versinya di YouTube. Antum bisa cari di sana. Berikutnya saya ingin berbicara mengenai penamaan manzumah ini dan siapakah penulisnya. Manzumah secara bahasa, manzumah fil lughah secara bahasa artinya murattabah, yaitu tersusun, ya, yang tersusun atau yang disusun. Adapun menurut istilah, manzumah adalah kalamun mauzunun muqaffa biduni syu'uri awil khayal, yaitu ucapan yang disusun dengan wazan, ya, berbentuk wazan atau dengan wazan. Muqaffa, ya, juga dengan qafiyah, dengan akhiran. Yang dimaksud dengan wazan di sini adalah adanya ritme, adanya ketukan, ya, ada irama yang teratur. Itu namanya wazan di dalam syair, ya. Kalau kita mendengarkan syair itu ada ketukannya, teratur, tidak semaunya, tidak seperti nathar. Ya, ini yang membedakan ia dengan nathar, paragraf. Paragraf itu tidak butuh ketukan, tidak butuh irama. Dan muqaffa dia ada qafiyahnya. Artinya apa? Selaras akhirannya, ya, antara satu bait dengan bait yang lainnya, atau antara satu syatar dengan syatar yang lainnya. Syatar itu adalah setengah bait. Ya, bisa jadi satu bait itu dia ada dua syatar akhirannya sama. Misalnya diakhiri dengan nun, syatar yang pertama, syatar yang kedua diakhiri dengan nun juga. Atau antar bait, ya, akhiran setiap baitnya bisa sama. Nah, inilah yang membedakan antara manzumah dengan ma'thurah atau nasr. Kemudian biduni syu'uri awil khayal. Nah, inilah yang membedakan antara manzumah dengan syair, ya. Kalau antum bertanya-tanya apa bedanya atau apa bedanya nazam atau manzumah dengan syair? Keduanya sama-sama memiliki wazan, sama-sama memiliki qafiyah. Ya, keduanya
memiliki definisi awal yang sama, yaitu kalamun mauzunun muqaffa. Ucapan yang memiliki irama dan memiliki akhiran. Nah, yang membedakan di sini adalah amma syi'ru fabisyu'uri awil khayal. Nah, ini yang membedakan. Di mana syair itu melibatkan perasaan, asy'ur. Ya, sebagaimana namanya syair dari kata syu'ur, perasaan. Ya, maka dia melibatkan adanya perasaan. Sehingga setiap orang yang membaca syair itu akan merasakan efek, ya, merasakan efek yang berbeda sebelum eh, dia membaca syair tersebut. Nah, itu memang tujuan dari penyair. Tujuan dari penyair. Karena syair itu hakikatnya ya adalah luapan isi hati dari penyairnya. Sehingga wajar, ya, wajar saja jika isinya ini membuat sang pembaca ini baper, ya, baper, bawa-bawa apa? Perasaan. Ya, seorang yang telah membaca syair itu bisa mendadak misalnya jatuh hati, ya, atau menangis, atau marah, karena ada syair juga yang isinya celaan, ya, atau membuat ia bersemangat, ya, atau membuat ia menjadi GR, ya, gede rasa. Ya, ada syair-syair yang memang ditujukan untuk memuji-muji sang raja. Nah, ini dia membawa apa? Perasaan. Awil khayal atau imajinasi, fiktif saja. Ya, imajinasi bukan hal yang nyata. Sedangkan nazam, ya, nazam tidak ditujukan untuk itu. Ya, nazam ini biasanya isinya ringkasan suatu cabang ilmu agar mudah untuk dihafal. Makanya ya tidak ada kaitannya dengan perasaan. Ya, misalnya nazam tentang akidah, misalnya Lamiyah, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang akidah, atau fikih, atau sirah, ada banyak sirah yang dibuat nazam supaya apa? Mudah dihafal, ya, apalagi untuk anak-anak itu senang kalau mereka menghafal nazam, kemudian di sana ada cerita, ya. Akan tetapi dia mudah dihafal karena ada iramanya, ada ketukannya, kemudian akhirannya sama dan seterusnya. Dan juga di antara nazam itu adalah nazam nahwu, dan ini banyak sekali contohnya, banyak sekali contohnya. Di antaranya nanti Manzumah Ubaidi Rabbi. Ya, jadi isi dari nazam itu adalah intisari dari sebuah cabang ilmu atau sebuah kitab, ya. Tujuannya apa? Untuk mudah dihafal, untuk bisa mudah dihafalkan. Daripada kita menghafal nasr, paragraf, itu sulit. Kenapa? Karena tidak menarik. Jadi menghafalnya juga malas. Kalau manzuma ini insya Allah lebih lebih ada dorongan karena ada keindahan di sana. Nah, ini perbedaan antara manzumah dengan syair yang diambil dari Al-Mu'jamul Mufassal fi Ilmil Arud, ya, fi Ilmil Urud wal Qafiyah wa Funun Syair. Baik, kemudian manzumah ini eh, dinamakan Manzumah Ubaidi Rabbi. Manzumah Ubaidi Rabbi. Dan Ubaidi Rabbi adalah julukan dari sang penulis, ya, atau laqab, atau memang itu hanya eh, apa namanya, ya, keinginan beliau untuk dipanggil sebagaimana tercantum di dalam bait yang pertama, beliau mengatakan demikian, qala Ubaidu Rabbi. Dan itu biasa, artinya ketika suatu kitab atau nazam tidak diberi judul oleh penulisnya, maka akan diberi nama oleh orang-orang setelahnya dengan nama penulisnya. Misalnya kitab Sibawayh belum sempat diberi nama oleh sang penulis, ya, penulisnya keburu meninggal. Maka murid-muridnya memberi nama kitab tersebut dengan nama kitab Sibawayh atau Alkitab. Begitu juga dengan Jurumiyah, ya. Belum sempat diberi nama, kemudian dinamakan dengan Muqaddimah Jurumiyah. Karena penulisnya adalah Ibnu Ajurum, ya. Jadi Ajurumiyah itu diambil dari nama penulisnya. Nah, demikian juga dengan manzumah ini, diberi nama berdasarkan ucapan penulisnya. Di bait yang pertama, qala Ubaidu Rabbihi Muhammadu. Yang artinya Muhammad, hamba Allah yang hina ini, berkata. Siapakah beliau?
ya, disebutkan di sini nama beliau adalah Muhammad ibnu Abah al-Kulawi Asy-Syinkiti. Ya, kunyah beliau, atau ada sebagian yang mengatakan memang ini kunyah atau ini adalah memang nama asli dari ayah beliau, yaitu Abah. Ya, namanya Abah. Ada yang mengatakan Abah, ada yang mengatakan Abbah dengan tasydid, ada yang mengatakan Abba tanpa ha, ada yang menyebutnya Ubuh, ada Ubba, ada Ubu, ya banyak versi. Mana saja boleh. Ya, namun saya memilihnya nama yang lebih, ya, jelas dan ada di cetakan, yaitu Ibnu Abah. Dan nasab beliau ini kepada kabilah Al-Qulawi Asy-Syinkiti, dan siapa yang tidak kenal desa Syinkit, ya, Syinkiti itu dari dinisbahkan kepada nama sebuah kampung pedalaman di di negara Mauritania, ya, di Mauritania, di mana ia adalah sebuah pedalaman yang banyak melahirkan ulama besar, yang mana masyarakatnya ini dikenal dengan memandang aib jika anak usia 7 tahun ini belum hafal Al-Quran. Dan beliau adalah salah satu dari ulama Syinkit. Kemudian beliau juga dari kabilah Kulawi, Al-Kulawi, yang mana Al-Kulawi ini adalah kabilah keturunan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau wafat pada tahun 1160 Hijriyah, sekitar 300 tahun yang lalu. Dan hanya itu, ya, itu saja yang diketahui dari biografi beliau, yang lainnya tidak diketahui. Akan tetapi nampaknya beliau ini lebih suka dipanggil dengan panggilan Ubaidi Rabbi atau Ubaidu Rabbi, sebagaimana disebutkan di bait pertama tadi, yang mana maknanya adalah hamba Allah yang hina. Ubaid itu adalah bentuk tasghir dari abd, ya, dari abdun, hamba, bentuk tasghir, ya, dan tasghir di antara maknanya adalah at-tahqir, menghinakan atau merendahkan, ya. Tidak mesti tasghir itu artinya mengecilkan, karena beliau bukan anak kecil lagi, ya. Ubaid di sini artinya adalah yang hina, yang rendah, dan sebaik-baik hamba adalah hamba yang menghinakan dirinya di hadapan pemiliknya. Baik, itu saja mukaddimah dari saya. Belum kita sampai kepada materi atau matan dari manzumah ini. Insya Allah di pekan berikutnya kita akan menyimak mukaddimah, ya, dari nazim, yaitu orang yang menazamkan manzumah ini, yakni Syekh Muhammad Asy-Syinkiti rahimahullahu taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.